Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk berkebaktian online pemuda pada hari ini. Sebelum kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini, marilah kita berlutut, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Masih Tuhan, haleluya.
Dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita mulai kebaktian online pemuda kita pada pagi hari ini. Untuk mengawalinya, marilah kita menaikkan pujian nomor 20. Pujian nomor 20, Pujilah Tuhan Sang Raja. Yesus kita adalah Yesus yang begitu luar biasa, Yesus yang layak menerima pujian. Karena itu, marilah kita melayani Dia, marilah kita membalas setiap kasih-Nya, marilah kita membalas segala berkat yang Dia berikan. Untuk pujian selanjutnya, kita naikkan pujian nomor 232. Pujian nomor 232, seperti Yesus.
Allah kita yang begitu luar biasa, Allah kita yang begitu mengasihi kita, marilah kita membalas kasih-Nya dengan menjadi seperti Dia. Marilah kita melakukan setiap kehendak-Nya dan marilah kita memuliakan nama Tuhan. Puji-pujian kita sampai di sini, biarlah segala pujian hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada pembawa firman. Haleluya, bersyukur pada Tuhan kita bisa sama-sama berkumpul kembali di hari ini untuk sama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama naikkan sebuah pujian dari Kidung Rohani nomor 366, Berimanlah kepada Tuhan. Kita akan naikkan bait ke-1, 2, dan 3. Kidung Rohani nomor 366. Sunyi jalanmu, Dia lihat dan tahu segala langkahmu. Yang terhina tak pernah Dia tinggalkan. Berimanlah pada Tuhan. Berimanlah pada Tuhan. Dari tata Dia jaga anaknya. Dia berkuasa selamanya. Berimanlah pada Tuhan. Berimanlah kala doa belum terjawab. Permohonanmu takkan Dia lupa. Nantikan Dia percaya dan bersabar. Berimanlah Dia akan jawab. Berimanlah pada Tuhan. Dari tata Dia jaga anaknya. Dia berkuasa selamanya. Berimanlah pada Tuhan. Berimanlah dalam duka dan derita. Hatinya rasakan sengsaramu. Ya Tuhan, serahkanlah semua beban berat dan khawatirmu. Berimanlah pada Tuhan. Dari tata Dia jaga anaknya. Dia berkuasa selamanya. Berimanlah pada Tuhan. Berimanlah pada Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah renungan firman Tuhan dengan judul Ada Waktunya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dan Tuhan Yesus membagikan sebagian kebenaran firman Tuhan dengan judul Ada Waktunya, teman-teman. Apa kabarnya teman-teman selama beberapa bulan ini di rumah aja? Mungkin sebagian dari kita sudah memiliki kebiasaan-kebiasaan baru. Atau mungkin sebagian dari kita sudah nggak sabar ingin segera kembali ke kondisi normal. Atau mungkin normal yang baru. Nah, teman-teman, dalam beberapa waktu ini, mungkin kita di rumah mulai ada kebiasaan baru. Misalnya sesimpel jam bangun tidur kita, mungkin sudah berubah. Nah, sejatinya teman-teman, dunia dan manusia itu, walaupun tidak ada pandemi, akan terus bergerak, maju dan berubah. Misalnya, kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Tapi kini, perlahan namun pasti, kebutuhan akan internet merangsak menjadi kebutuhan utama manusia modern. Ya, di mana-mana sekarang kita memiliki kebutuhan akan internet. Bagaimana dengan internet itu sendiri? Teman-teman, kita lihat perkembangannya sampai saat ini. Pertama kali internet itu berkembang saat 1957, yaitu saat Rusia yang dikenal dengan Uni Soviet saat itu meluncurkan wahana luar angkasa atau satelitnya untuk pertama kalinya, yaitu Sputnik.
Nah, di tahun 1958 sampai 1859 disusul oleh Amerika Serikat yang juga mengembangkan proyek-proyek untuk bersaing di bidang teknologi dan pengetahuan. Saat itu penggunaan internet berfokus pada militer dan pengetahuan, teman-teman. Baru di tahun 1990-an, internet berkembang dengan masif ke berbagai sektor kehidupan manusia. Mulai dari diinisiasinya World Wide Web atau kita kenal dengan WWW. Lalu ada istilah HTML, surfing atau berselancar di internet, dan juga bermunculan berbagai browser. Nah, itulah masa-masa berkembangnya internet dengan pesat. Dan di tahun 1990-an itu muncul berbagai situs e-commerce seperti eBay dan Amazon di tahun 1995. Sedangkan Google sendiri mulai berdiri di tahun 1998. Yang artinya di tahun 2020 ini baru menginjak usia yang ke-22 tahun. Nah, dan perkembangan yang paling pesat itu terjadi di abad ke-2000-an. Di periode 2000-an ini muncul berbagai miliaran situs di dunia maya. Dan bisnis digital menjadi tren yang terjadi hingga kini. Mari kita lihat sama-sama infografis berikut. Teman-teman, kita bisa melihat bagaimana peningkatan pertumbuhan pengguna telepon seluler dan juga internet di seluruh dunia. Terlihat bagaimana populasinya hampir menyamai dengan setengah penduduknya di tahun 2019 saja. Dan itu akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Teman-teman, kira-kira menurut kalian, apa sih yang membuat dunia berkembang dan bergerak dengan begitu cepatnya? Tadi kita lihat perkembangan internet begitu cepat. Kebutuhan manusia mulai berubah. Kira-kira apa yang membuat dunia berkembang dengan begitu cepatnya? Itu karena manusia menuntut semua hal menjadi semakin cepat, praktis, ekonomis, hemat waktu, dan instan. Itu yang manusia inginkan terus ada. Misalnya, gadget dituntut semakin memiliki performa yang sedemikian cepat. Begitu pula dengan internet dengan bandwidth yang semakin besar. Juga perpindahan barang dan orang. Dengan perkembangan teknologi transportasi dan infrastruktur, jarak dan waktu terus dipangkas sedemikian rupa. Makanya nggak aneh kalau hari ini jasa ekspedisi menjadi suatu hal yang sangat krusial, teman-teman. Demikian juga dengan proses administrasi. Dibuat lebih ringkas, perjalanan dipersingkat, informasi pun bahkan dibuat sedemikian rupa hingga bisa kita terima saat ini juga, real time. Ya, teman-teman, semua berjalan dengan begitu cepat. Kita sampai pada tahap di mana kita menuntut segala sesuatu itu berjalan begitu cepat sesuai dengan kehendak kita. Nah, dengan kondisi demikian, keinginan manusia, kebutuhan manusia, sudah sangat wajar bila kita memiliki keinginan yang semakin gak sabaran. Kita ingin semuanya serba instan, terjadi dengan cepat. Itulah yang mulai berkembang di dalam diri manusia. Seakan-akan hal ini terdengar wajar, seiring dengan kebutuhannya tersebut. Tapi sejujurnya, ada beberapa hal yang tidak bisa kita paksakan, teman-teman, untuk mengikuti pakem demikian, untuk mengikuti pakem yang menuntut kecepatan, yakni hubungan antar manusia, juga hubungan kita dengan Allah, teman-teman. Apakah kita bisa memaksakannya dengan sedemikian cepat? Nah, melalui email, chatting, atau portal berita online, kita telah bisa berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan sangat mudah. Tapi sejujurnya, waktu yang diperlukan oleh seseorang untuk bisa mencerna informasi tersebut sebenarnya relatif tidak berubah. Coba kita bayangkan, waktu yang kita butuhkan untuk membaca sebuah lelucon di medsos atau di koran akan sama waktunya untuk kita bisa memproses bahwa oh ini lucu. Ya benar, teman-teman. Jadi tidak terpengaruh dengan medianya. Otak manusia bergerak dengan sama, kecepatannya tetap sama. Dengan mengingat hal itu, kita harus memeriksa kembali, teman-teman, saat ini. Bagaimana porsi kesabaran itu di dunia bergerak begitu cepat? Apakah bersabar itu masih relevan? Atau sudah ketinggalan zaman? Apakah masih perlu kita untuk bersabar? Pertama, ketidaksabaran ialah sebuah penyangkalan fakta bahwa ada hal-hal yang membutuhkan waktu dan tidak dapat dipercepat. Itu poin pertama, teman-teman.
Ketidaksabaran sebenarnya adalah penyangkalan bahwa ada hal-hal yang nggak bisa dipercepat. Nah, contohnya misalnya, saat ini mungkin kita sedang mengenal berbagai rekayasa genetika. Sebuah pohon bisa direkayasa sedemikian rupa untuk menghasilkan buah dengan keinginan tertentu. Misalnya dengan buah yang lebih manis, ukuran yang lebih besar, dan sebagainya. Tapi, pohon tersebut tetap membutuhkan waktu tahunan untuk tumbuh dan beberapa bulan lagi untuk menghasilkan buah yang matang. Petani yang berpengalaman akan memahami hal tersebut dan menanti dengan sabar sampai buahnya matang. Berbeda dengan orang yang tidak berpengalaman. Mereka mungkin saja akan memetik buah tersebut lebih awal dan mendapati bukan hanya buahnya yang belum matang, tapi mereka juga menyia-nyiakan usaha memanen tuayan yang belum siap. Ya, tetap ada waktu teman-teman, walaupun ada teknologi. Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bila kita tidak mau menunggu suatu peristiwa tertentu dalam hidup kita menghasilkan buahnya, kita menghadapi resiko mengacaukan rencana indah yang disediakan Tuhan bagi kita. Mari kita lihat penantian Abraham akan putranya yang dijanjikan. Tuhan berjanji pada Abraham yang pada saat itu berumur 75 tahun. Bahwa dia akan menjadi bapak dari suatu bangsa yang besar. Di Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Itu dijanjikan Tuhan pada Abraham di usianya 75 tahun dan saat itu belum memiliki anak, teman-teman. Abraham menanti dan menanti sampai ia berusia 85 tahun, teman-teman. Di usia tersebut, ia dan istrinya mulai memutuskan untuk mengurus sendiri masalah tersebut. Hasilnya, Ismail lahir bagi Abraham melalui hamba perempuan Sarah. Di usia 85 tahun, adik-adik. Maksud saya, teman-teman. Tetapi sesuai dengan janji Tuhan, Sarah melahirkan Ishak saat Abraham berusia 100 tahun. Tak lama kemudian, situasi menjadi pelik. Dan Abraham harus mengambil keputusan untuk mengusir Ismail karena timbul perselisihan antara Sarah dan hamba perempuan tersebut. Nah, itu salah satu contoh dari penantian manusia. Meskipun Tuhan memang mengaruniakan Abraham putra yang ia janjikan, penantian dan pengharapan besar akan kelahiran Ishak dikeruhkan oleh kejadian memalukan pengusiran Ismail. Dan semua itu karena ketidaksabaran dari Abraham dan Sarah. Ini menjadi peringatan bagi kita, teman-teman, bahwa saat kita memaksakan suatu hal sebelum waktunya, hasil tidak akan sebaik apabila kita menunggu sampai situasinya berkembang dan dengan sendirinya akan seturut dengan rancangan Tuhan. Alkitab juga memberi alasan nyata mengapa kesabaran unggul dengan ketidaksabaran. Kita buka bersama di Amsal 14 ayat 29. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Orang tidak sabar cenderung tergesa-gesa mengerjakan sesuatu agar dapat lebih cepat sampai di hasil akhir. Orang yang sabar meluangkan waktu untuk memikirkan masalah itu lebih dalam sebelum bertindak. Kita tahu bahwa bila kita berpikir sebelum bertindak, tindakan kita akan lebih terarah dan ucapan kita akan lebih cerdas, teman-teman. Tindakannya tergesa-gesa memberikan hasil yang berkualitas rendah. Dan pada akhirnya kita menghabiskan lebih banyak waktu untuk memperbaiki kesalahan kita dibanding kita meluangkan waktu untuk mempersiapkan di awal. Nah, itu yang terjadi. Ada pepatah mengatakan, 1 ons pencegahan lebih baik daripada setengah kilo perbaikan. Itu poin pertama, mengapa kita perlu kesabaran, teman-teman. Karena ketidaksabaran ialah penyangkalan akan adanya sesuatu yang perlu waktu. Kita lihat poin kedua, teman-teman. Kesabaran dianggap sebagai keunggulan. Keunggulan dari orang yang memiliki karakter kuat. Mari kita baca bersama di Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang melebut kota.
Teman-teman, seorang prajurit tentunya telah terlatih dengan baik dan memiliki kompetensi yang unggul. Mereka bertindak sesuai dengan tugas yang diemban dan tidak terpengaruh oleh hal-hal kecil di luar itu. Begitu juga dengan kesabaran. Melatih kesabaran merupakan proses yang butuh kedisiplinan dan penguasaan diri. Orang yang mampu menyelesaikan pelatihan ini akan menjadi kuat secara karakter, bagaikan prajurit yang terlatih di medan perang. Nah, kita telah memahami dua hal tersebut. Mengapa pentingnya kesabaran? Bagaimana kesabaran itu menjadi karakter yang kuat dari seorang yang tangguh. Selanjutnya, kita bertanya-tanya, apakah dengan kesabaran kita pasti akan terhindar dari ketidakputusasaan? Maksud saya keputusasaan. Kita akan bertanya-tanya, apakah dengan kesabaran kita pasti terhindar dari keputusasaan? Apakah dengan kesabaran rencana-rencana kita dipastikan berjalan dengan baik? Memang mengecewakan rasanya bila kita merancangkan sesuatu tapi ternyata melenceng dan tidak terwujud, bahkan tidak terkendali. Kita sering berdoa pada Tuhan agar ini dan itu terjadi secepat mungkin atau pada waktu yang kita inginkan, teman-teman. Sewaktu doa kita tidak terjawab, menurut harapan kita merasa Tuhan sudah tidak mempedulikan kita lagi. Namun mari kita pikirkan hal ini dengan lebih seksama. Adakah di antara kita yang mampu memastikan bahwa masa depan terjadi sedemikian rupa hingga rencana kita terwujud sesuai harapan? Misalnya hari ini, apakah kita sudah ada yang bisa memprediksi bagaimana ada wabah pandemi COVID-19 akan melanda dunia? Nah, atau mungkin sekedar beberapa jam ke depan saja, apakah kita dapat tahu dengan pasti apa yang akan terjadi hingga kita bisa menentukan dengan presisi langkah hidup kita? Tentu saja tidak, teman-teman. Dibandingkan dengan Tuhan, penglihatan kita tidak dapat dibandingkan. Tuhan memiliki pandangan yang menjangkau kekekalan. Sementara kita melihat detik berikutnya pun tidak bisa. Tuhan mengenal seisi jagat raya. Sementara tak seorang pun di dunia yang mampu mengakui bahwa dia mengenal setiap jengkal permukaan bumi. Nah, melihat hal ini, mengapa kita masih lebih berkeras pada jadwal dan rencana kita dibandingkan berserah pada jadwal dan rencana Tuhan? Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi, bukan sekedar bersabar, kita juga harus bisa menyerahkan rencana kita ke depan seturut rencana Tuhan. Bergulir sebagaimana mestinya. Kita nggak perlu lagi berkecil hati kalau misalnya tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak terjadi di waktu yang kita rencanakan. Karena kita tahu bahwa pandangan Tuhan yang jauh ke depan akan memastikan segala sesuatunya terjadi dengan waktu yang terbaik. Ibrani 6 ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Nah, sementara kita menantikan waktu Tuhan, kita harus tetap tinggal dalam Tuhan dengan memegang perintah-perintahnya dan senantiasa berdoa, teman-teman. Percaya pada kasih dan penglihatan sempurna Tuhan adalah sumber sukacita semasa kita berjaga-jaga dan menanti. Nah, itu poin bagaimana kita bersabar dan juga kita menyerahkan rencana dan perkara kita ke dalam rencana dan jadwal Tuhan. Nah, pertanyaan yang paling mengganggu kita, mungkin kita bertanya seringkali, Tuhan, sampai kapan kita harus bersabar? Apakah kita ada batasnya? Nah, pada titik tertentu, kita mungkin berkata, wah ini harus berakhir pada titik ini. Saya nggak kuat lagi kalau sampai titik ini. Kita mungkin bertanya-tanya, apakah kita harus menyerah atau kita harus terus memperjuangkan hal tersebut? Bagaimana jika kita melihat dari sisi yang lain, teman-teman? Kita lihat dari sisi yang lain. Apa yang menentukan jumlah kesabaran yang kita miliki? Apa yang menentukan jumlah kesabaran yang kita miliki, teman-teman? Nah, jawaban dari pertanyaan ini akan membantu kita untuk menjabarkan di mana batas kesabaran kita. Kita buka bersama di Galatia 5 ayat 22.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, wah kita baru membaca buah-buah roh. Apa hubungannya? Ayat ini teman-teman memberitahu kita bahwa kesabaran adalah buah Roh Kudus. Ya, kesabaran adalah buah dari Roh Kudus. Dengan kata lain, itu adalah sesuatu yang nyata terlihat dalam diri kita saat memiliki Roh Kudus. Nah, jadi kita dapat mengukur kepenuhan Roh Kudus kita dari seberapa nyata buah-buah roh itu ada dalam hidup kita. Nah, semakin kita membiarkan Roh Kudus memimpin kita, maka semakin banyak kasih, semakin banyak sukacita, semakin banyak damai sejahtera, juga kesabaran yang kita miliki. Maka, dengan kata lain kita bisa berkata bahwa tingkat kesabaran kita terkait langsung dengan kepenuhan Roh Kudus. Nah, kesabaran kita habis waktu gerakan Roh Kudus melemah. Bila dalam pengujian kita mendapati bahwa kita kurang sabar, ini juga menandakan bahwa kita kurang dipenuhi oleh Roh Kudus, teman-teman. Ketidaksabaran yang parah adalah gejala nyata yang menunjukkan bahwa melemahnya kerohanian kita. Hal ini dapat disembuhkan tapi dengan doa dan permintaan yang tekun kepada Tuhan. Mohon Dia penuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Nah, biasanya teman-teman, sewaktu kita dipenuhi dengan Roh Tuhan, ambang batas kesabaran kita berangsur akan lenyap. Nah, jadi pertanyaannya tadi bukan di mana kita harus berhenti bersabar, tapi apa yang membuat kita bersabar. Nah, seberapa lama kita bersabar dan menanti ditentukan sebagian besar oleh keyakinan kita bahwa apa yang kita nantikan akan terjadi. Sebagai gambaran, bayangkan teman-teman kita berada di satu posisi, suatu kondisi kita menunggu sedang kedatangan bis. Di waktu itu banyak calon penumpang lainnya bersama-sama dan kita menunggu datangnya bis. Seumpama bis itu datangnya terlambat, kira-kira apa yang terjadi? 5 menit berlalu, 10 menit berlalu. Calon-calon penumpang mulai pergi, meninggalkan tempat tersebut. Dimulai dari mereka yang paling tidak percaya akan datangnya bis tersebut. Mereka tidak percaya bahwa sistem transportasi ini akan berjalan dengan baik. Dan yang terakhir akan bertahan tentunya bahwa orang yang yakin bahwa bis akan datang. Nah, tingkat keyakinan tersebut menentukan jumlah waktu yang rela ia tunggu, teman-teman. Jadi, apabila ia yakin bahwa bis itu akan datang, ia akan rela menunggu. Demikian pula dengan besar iman kita terhadap rencana Tuhan. Berkaitan langsung dengan berapa lama kita bersedia menantikan waktu Tuhan, teman-teman. Jadi, seberapa yakin kita akan janji Tuhan, maka seberapa besar kita akan yakin untuk menunggu dan bersabar dalam menunggunya. Jadi, mengapa kita bisa percaya Tuhan? Bahwa Tuhan akan mengaruniakan kebutuhan kita tepat pada waktunya. Nah, coba teman-teman, kita pikirkan, kita ingat-ingat kembali, kita review lagi. Waktu-waktu di mana Tuhan tidak mengabulkan kebutuhan kita pada waktu yang kita inginkan. Teman-teman ingat kembali. Dan ingat kembali juga bagaimana Dia menuntun kita dengan cara yang tidak kita sangka-sangka. Kita buka di Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, teman-teman, jadi saat kita melihat kembali ke belakang, kita akan mendapati bahwa Tuhan seringkali memenuhi kebutuhan kita dengan cara yang melampaui pengharapan kita. Lebih jauh lagi, bila kita tunduk pada perintah Tuhan dengan senang hati, kita akan senantiasa berada dalam perlindungannya. Nah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Dengan mengenang kembali berkat-berkat Tuhan dan mengingat bahwa Dia selalu berusaha demi kebaikan anak-anaknya, kita memiliki jaminan teguh bahwa sekalipun Dia tidak memberikan kita dengan cara yang kita inginkan,
pada akhirnya rencananya lah yang terbaik, teman-teman. Bila Tuhan menampakkan diri sedikit lebih lambat dari yang kita harapkan, kita janganlah menjadi bagian dari orang yang menyerah. Seperti penumpang yang tadi berpikir bahwa bus tidak akan datang. Tapi sebaliknya, kita mampu menunggu, bersabar menunggu, karena tahu bahwa Dia akan datang memberikan pertolongan pada waktunya, waktu Tuhan. Jadi pertanyaan tadi, di manakah garis kita harus berhenti bersabar? Di mana batas saya harus bersabar? Sekarang menjadi, bagaimana aku bisa mendorong diriku, mendorong garis batas sampai ke posisi di mana aku bersedia tunduk pada kehendak Tuhan. Jadi aku bisa bertanya sekarang, di mana saya bisa mendorong titik kesabaran saya, posisi saya ingin bersabar, ke batas di mana saya bersedia tunduk pada kehendak Tuhan. Bukan lagi, saya sampai di sini, saya nggak mau bersabar lagi. Tapi saya bisa mendorong diri saya menuruti kehendak Tuhan. Dalam Ibrani 11, kita bisa membaca beberapa tokoh, orang kudus dan nabi yang imannya tidak mengenal batas, teman-teman. Ya, mereka percaya dan hidup menurut janji Tuhan hingga ajal mereka. Ada yang tidak pernah melihat penggenapan janji Tuhan. Tetapi mereka tetap percaya, teman-teman. Nah, disitulah bagaimana kita bisa melihat tidak adanya batas dari mereka untuk bersabar dan berpegang pada janji Tuhan. Nah, kesabaran kita dibatasi oleh iman kita pada Tuhan, pada janjinya. Kalau kesabaran kita habis selagi menantikan Tuhan menunjukkan jalannya, berarti kita kehilangan iman pada Tuhan. Sekali lagi saya ulangin, kalau kesabaran kita habis selagi menantikan Tuhan menunjukkan jalannya, berarti kita kehilangan iman kepada Tuhan. Jadi intinya, panjangnya waktu kita bersedia bersabar, bersedia menantikan Tuhan, bersumber dari apakah kita benar-benar percaya di dalam hati kita bahwa Tuhan akan mengabulkan permohonan kita. Dan apakah hati kita siap pada kenyataan bahwa Tuhan mungkin mengabulkan permohonan kita dengan cara lain. Dan malah mungkin pada waktu yang lain. Satu-satunya yang membatasi kita sekali lagi adalah lemahnya iman kita, teman-teman. Dan kurangnya gerakan Roh Kudus. Melalui doa yang terus-menerus, kita dapat mengundang Roh Kudus untuk tinggal dalam diri kita. Untuk lebih penuh lagi dan memupuk kehidupan kita lebih beriman pada kasih Tuhan. Roma 12 ayat 2. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Biarkan dunia tergesa-gesa. Biarkan orang lain berusaha menjaring angin. Biarkan pula irama kehidupan di sekitar kita berputar dengan sendirinya hingga tak terkendali. Tapi tidak dengan kita. Dalam masyarakat di mana tuntutan akan hasil yang cepat akhirnya menimbulkan kompromi-kompromi yang tidak sehat, ingatlah teman-teman, bahwa bila kita dengan sabar memberi ruang bagi Tuhan, kita akan mendapat harapan-harapan kita tergenapi pada waktunya. Maka hari ini, jika kita memutuskan untuk bersabar, kita akan menyerahkan rencana kita dan perkara kita sepenuhnya pada rencana Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan kita syukuri hasil karyanya. Semuanya ada waktunya. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya memberi pengertian bagi kita semua. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita kembali tutup ibadah kita dengan kembali berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya, amin.
Demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga kita tetap bersama-sama bersabar. Karena dengan bersabar kita menyerahkan rencana kita pada rencana Tuhan. Dan kita hanya menikmati bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tetap bersabar, tetap kuat. PPBDG. Terima kasih, Tuhan memberkati. Teman-teman sudah join ibadah online kita hari ini. Semoga iman kita tetap bertumbuh di masa-masa ini. Dalam nama Tuhan Yesus membacakan pengumuman. Persekutuan Pemuda GS Bandung, PPBDG, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Selamat ulang tahun, semoga di umur yang baru ini terus menjadi pribadi yang lebih baik, dekat kepadanya, dan terus menjadi terang bagi sesama. Tuhan memberkatimu. Diinfokan kembali jadwal ibadah online kita sebagai berikut. Ibadah Sabat akan dilangsungkan pada hari Jumat pukul 19.00, Sabtu pukul 9.30, dan Sabtu pukul 15.00 melalui live streaming YouTube yang linknya akan dibagikan 15 menit sebelumnya. Juga teman-teman dapat mengakses tgc.org/id/sabat. Persekutuan Pemuda akan diadakan pada hari Sabtu pukul 13 yang dalam bentuk PA Pemuda melalui aplikasi Zoom. Linknya akan dibagikan 15 menit sebelumnya. Dilanjutkan dengan Youth Fellowship pada hari Minggu pukul 10.30 live dari channel YouTube Hayu PPBDG. Linknya juga akan dibagikan 15 menit sebelumnya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Terus bersatu hati berdoa untuk kondisi dunia, terkhususnya negara kita Indonesia, untuk dapat bersama-sama melewati wabah COVID-19 ini dengan baik. Doakan pula jemaat, keluarga, saudara-saudari, juga diri kita untuk tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Dihimbau untuk semua rekan-rekan pemuda senantiasa menjaga kesehatan dan kebersihan diri serta lingkungan, seperti rajin cuci tangan dengan benar, physical distancing, juga himbauan-himbauan pemerintah lainnya. Kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Haleluya.